Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai Bank Perkreditan Rakyat. Video ini untuk melengkapi tugas dari mata kuliah, bank, dan lembaga keuangan lainnya. Ada beberapa topik pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan ini, mulai dari pengertian Bank Perkreditan Rakyat, landasan hukum, tujuan, serta fungsi dari Bank Perkreditan Rakyat. Baik, yang pertama yaitu pengertian Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Nah, pengertian BPR adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan atau deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Yang kedua yaitu landasan hukum. Nah, landasan hukum yang pertama yang akan kami ambil yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana merupakan landasan hukum utama yang mengatur definisi, jenis, dan kegiatan usaha BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Landasan yang kedua yang akan kami ambil yaitu terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang BPR atau Badan Perkreditan Rakyat, Bank Perkreditan Rakyat, di mana mengatur lebih lanjut mengenai BPR, termasuk bentuk hukumnya yang dapat berupa perseroan terbatas, perusahaan daerah, dan atau koperasi. Nah, landasan hukum yang ketiga yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, di mana mengatur secara teknis operasional BPR termasuk persyaratan pendirian modal dan kegiatan usaha yang diizinkan. Berikut saya akan menjelaskan tujuan dari Bank Perkreditan Rakyat. Jadi di sini ada 4 tujuan dari Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama, untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Jadi, Bank Perkreditan Rakyat menjadi sarana untuk memperluas jangkauan lembaga keuangan hingga ke daerah terpencil, sehingga masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank umum tetap memperoleh layanan perbankan. Yang kedua, mendukung pengembangan ekonomi rakyat. Dengan menyalurkan kredit kepada pelaku usaha mikro dan kecil, Bank Perkreditan Rakyat membantu memperkuat modal kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Yang ketiga, menumbuhkan budaya menabung di kalangan masyarakat kecil. Melalui produk tabungan sederhana dengan persyaratan mudah, Bank Perkreditan Rakyat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menyimpan dan mengelola keuangannya dengan baik. Yang keempat, untuk mendukung kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan keuangan. Bank Perkreditan Rakyat menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan dan menekan praktik rentenir di masyarakat. Yang keempat, menjadi lembaga intermediasi lokal yang tangguh. Jadi, Bank Perkreditan Rakyat berperan sebagai penghubung antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan masyarakat yang membutuhkan modal, khususnya di daerah pedesaan. Setelah saya menjelaskan tujuan dari Bank Perkreditan Rakyat, sekarang saya akan menjelaskan fungsi dari Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama, fungsi intermediasi. Jadi, Bank Perkreditan Rakyat menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk simpanan lainnya. Kemudian menyalurkan dana kembali dalam bentuk kredit produktif kepada sektor usaha kecil dan menengah. Fungsi yang kedua, pemberdayaan ekonomi rakyat. Jadi, Bank Perkreditan Rakyat memberikan akses keuangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak memenuhi persyaratan bank umum, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah. Fungsi yang ketiga, sebagai pengembangan daerah, untuk menjadi motor penggerak ekonomi desa dan wilayah terpencil dengan memberikan pembiayaan sesuai kebutuhan lokal, dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kegiatan ekonomi produktif. Fungsi yang keempat sebagai edukasi keuangan.
Jadi Bank Perkreditan Rakyat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pengolahan keuangan, tabungan, dan investasi. Kemudian fungsi yang kelima, mendukung kebijakan moneter dan keuangan nasional. Bank Perkreditan Rakyat sebagai bagian dari sistem perbankan nasional, BPR membantu penyebaran dana masyarakat dan memperluas basis ekonomi formal. Di sini kami juga memberikan 6 contoh Bank Perkreditan Rakyat. Ada Bank Perkreditan Desa, PT BPR Arta Aceh Sejahtera, PT BPR Armindo Kencana, BPR Lestari, BPR Karya Bakti Arta, dan juga BPR Waleri Makmur. Berikut saya akan menjelaskan terkait perbedaan antara bank umum dengan bank perkreditan rakyat. Jadi di sini dipandang melalui 3 aspek. Yang pertama, perbedaan dari sisi permodalan. Dilihat dari permodalan, terdapat perbedaan cukup besar antara BPR dan bank umum. Pada bank umum konvensional, pertama kali didirikan harus memiliki modal minimal senilai 3 triliun. Sedangkan bank perkreditan rakyat dibagi menjadi 4 zona berdasarkan peraturan OJK. 4 zona tersebut dimulai dari zona 4, yaitu 4 miliar, hingga zona 1 yaitu 14 miliar. Kemudian yang kedua, perbatasan wilayah, keterbatasan layanan BPR dibandingkan bank umum. Fokus BPR adalah melayani para nasabah dengan kebutuhan layanan perbankan yang masih relatif kecil, sehingga terbatas dan tidak sekompleks bank umum. Contohnya adalah buku tabungan, kredit dengan adanya batasan plafon, berbeda dengan bank umum yang kompleks seperti giro, falas, dan asuransi yang tidak bisa dilayani oleh bank perkreditan rakyat. Kemudian yang ketiga, dipandang dari kegiatan usaha BPR dan bank umum. Berdasarkan kegiatan usaha, BPR dapat melayani kebutuhan nasabah dalam hal simpanan seperti deposito berjangka, tabungan, dan melayani kredit, dan tidak bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan bank umum seperti simpanan giro, ikut lalu lintas pembayaran, usaha valuta asing, asuransi, dan lainnya. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sejarah dari BPR atau Bank Perekonomian Rakyat yang sebelumnya namanya itu Bank Pengkreditan Rakyat. Jadi perkembangan BPR bukanlah hal yang baru, namun telah melalui proses evolusi yang panjang. Dimulai dari prakemerdekaan. Jadi cikal bakal BPR sudah ada sejak abad ke-19, dikenal dengan berbagai nama seperti Lumbung Desa, Bank Tani, dan Bank Pasar. Lembaga-lembaga ini didirikan dengan tujuan mulia, yaitu membantu petani, pegawai, dan buruh melepas diri dari jeratan rentenir yang meminjamkan uang dengan bunga yang begitu tinggi. Yang kedua ada titik balik atau yang sering didengar dengan PATKO 88. Momen penting ini terjadi pada tahun 1988 dengan dikeluarkannya paket kebijakan Oktober atau PATKO 88. Jadi kebijakan deregulasi sektor perbankan ini memberikan peluang besar dan landasan hukum yang jelas untuk pendirian Bank Pengkreditan Rakyat BPR secara legal dan masif. Nah, yang ketiga ada penguatan hukum Undang-Undang Perbankan tahun 1992 dan 1998. Jadi status BPR itu semakin diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan disempurnakan kembali oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Undang-undang ini secara resmi membagi jenis bank menjadi bank umum, dan BPR, memperjelas posisi dan batas operasional BPR. Selanjutnya perubahan nama. Menurut Undang-Undang P2SK 2023. Jadi perkembangan terbaru dan paling signifikan adalah perubahan nama dari Bank Pengkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan Undang-Undang P2SK. Perubahan ini bertujuan untuk yang pertama mengubah stigma dari hanya fokus pada pengkreditan menjadi peran yang lebih luas dalam perekonomian rakyat. Yang kedua, mencerminkan fungsi BPR yang tidak hanya menyalurkan kredit tetapi juga menghimpun dana melalui tabungan dan deposito serta kontribusi pada ekonomi lokal.
Baik teman-teman, sekian video presentasi mengenai Bank Perkreditan Rakyat dari kelompok 1.